Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan di kolom komentar YouTube ya, yang menanyakan mengenai Bang, gimana cara kita menekan angka kanibalisme pada bibit ikan lele. Jadi pertanyaannya itu seperti itu ya teman-teman. Tapi sebelum saya membahas video tersebut lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebenarnya dalam budidaya pembenihan ikan lele kita tidak jauh yang namanya dengan ikan lele yang kanibal ya. Jadi sifat kanibal itu sudah timbul itu sejak lele itu masih larva ya, itu sudah mulai terjadi kanibal. Dan supaya kita bisa menekan angka kanibalisme itu kita gunakan cara seperti apa sih? Tapi sebelum saya membahas cara penanganannya, alangkah baiknya jika saya membahas mengenai penyebab angka kanibalisme itu sangat tinggi. Jadi sebenarnya ada beberapa macam benih ikan lele kita itu angka kanibalismenya itu sangat tinggi teman-teman. Penyebab pertama kenapa ikan lele itu kanibalismenya sangat tinggi yaitu adalah telatnya dalam melakukan penyortiran teman-teman. Ini perlu dicatat ya. Kenapa telat dalam melakukan penyortiran itu bisa mengakibatkan angka kanibalisme yang sangat tinggi, karena secara tidak langsung benih atau larva ikan lele biasanya itu perbedaan pertumbuhannya itu sangat tinggi teman-teman. Ini misal contoh seperti ini ya, ini adalah bibit ikan punya saya. Ini satu kolamnya ini saya isi sekitar 40.000 sampai 35.000 ya, 35 sampai 40 ribuan ekor ya. Ini ukuran kolamnya kecil teman-teman, ini 1,5 kali 2,5 meter ya, dengan kedalaman kolam kurang lebih sekitar 30-25 cm ya. Jika teman bertanya, Bang kok bisa padat seperti itu gimana caranya? Nanti akan saya coba buatkan video mengenai cara istilahnya itu tebar padat pada kolam lele ya. Jadi kita kembali ke topik ya teman-teman. Kenapa dalam keterlambatan dalam melakukan penyortiran itu bisa mengakibatkan kanibalisme sangat tinggi? Karena ya itu tadi ya, ukuran yang tidak seragam itu mempermudah ikan lele yang bendulan ataupun superan itu tadi menelan ikan-ikan lele yang masih kecil, yang tidak uman pakan ya, ataupun istilahnya itu tidak apa ya istilahnya itu, kalau istilah Jawanya itu tidak uman lah ya, tahu lah ya, yang penting teman-teman paham lah ya. Lalu penyebab kedua yaitu adalah setelah teman-teman ganti air jernih itu teman-teman tidak menambahkan air yang berwarna hijau ataupun berwarna kuning kecoklatan ya. Biasanya saran saya buat teman-teman ya, untuk pembibit ataupun peternak ya, usahakan dalam menguras kolam ikan lele usahakan jangan sampai habis ya, ataupun sampai bersih ya, kecuali memang baru disortir dan kolamnya itu baru dibersihkan. Itu teman-teman itu bisa memberikan air yang dari kolam sebelah ya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya untuk benih ikan lele ataupun ikan lele konsumsi tidak jarang kita pasti menemukan tengkorak-tengkorak bekas dimakan ya, ataupun sisa-sisa dimakan oleh temannya itu sendiri ya. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa membuktikan dengan menguras kolam teman-teman lalu diisi dengan air yang jernih. Ini ya coba dipraktekkan ya, dikasih air jernih lalu teman-teman biarkan kurang lebih 3 jam. Nanti teman-teman lihat di kolam itu pasti ada yang dimakan, bahkan ada yang masih utuh tapi baru dimakan ya, tapi sudah mati kondisinya. Itu penyebab kedua. Yang ketiga biasanya
penyebab ketiga angka kanibalisme itu sangat tinggi biasanya itu terdapat pada pemberian pakan ya teman-teman. Ini sangat mempengaruhi sekali pada benih ataupun ikan lele konsumsi. Kenapa pakan itu sangat mempengaruhi angka kanibalisme sangat tinggi? Karena menurut saya pemberian pakan yang kurang ataupun tidak terjadwal itu bisa mengakibatkan angka kanibalisme sangat tinggi teman-teman. Lalu gimana cara pemberian pakan yang tepat dan jadwal pakan yang tepat? Untuk pemberian pakan usahakan sesuaikan jumlah ikan dan juga berat ikan ya. Jadi kalau saya biasanya tidak menakar ya. Jadi saya biasanya itu bikin pakan itu di baskom seperti ini teman-teman. Misal satu bak ini ya, ini saya kasih satu panci ini penuh ya misalnya. Karena ini tadi habis saya berikan pakan, ini coba saya kasihkan contoh ya. Misal kita berikan pakan ini penuh, tapi jangan lupa pakannya itu dibibis ya teman-teman. Istilah bibis itu adalah diberikan air secukupnya supaya karet ini bisa mengembang ya, supaya tidak boros pakan dan juga pencernaan pada ikan lele pun lebih mudah. Lalu gimana kita cara menakar pakan supaya ikan lele tersebut tidak kekurangan pakan atau tidak berlebihan pakan? Kita berikan pakan itu seperti ini teman. Misal kita sebar seperti itu ya. Lalu kita lihat pergerakan dan keagresifan ikan lele tersebut. Jika memang sudah malas untuk makan, masih sisa 1 atau 2 pakan, itu kita sudah cukup untuk memberikan pakannya ya. Kalau ini berhubung tadi sudah saya berikan, jadi tidak terlalu agresif ya teman-teman. Begitulah cara pemberian pakan yang tepat dan benar teman-teman. Lalu takaran jadwal pakan yang tepat itu jam-jam berapa sih dan berapa kali sehari dalam pemberian pakan? Untuk pemberian pakan itu jadwalnya itu sekitar pemberian pakan itu 3 kali ya atau 4 kali sehari ya, tergantung pada ikan lele teman-teman ya. Kalau untuk benih biasanya saya itu 4 kali sehari ya, jadi pagi, siang, sore, dan malam. Kalau untuk konsumsi teman-teman bisa memberikan pakan biasanya satu hari itu 3 kali teman-teman, pagi, sore, dan malam hari. Terkadang juga banyak dari teman-teman yang sudah senior itu memberikan pakan satu hari 2 kali, pagi dan sore. Malamnya tidak dikasih, ada juga yang pemberian pakan pagi dan malam. Pokoknya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, itu khusus untuk yang konsumsi ya. Tapi jika teman-teman bertanya untuk bibit apakah bisa bang diberikan pakan satu hari 2 kali, menurut saya jangan dilakukan ya teman-teman, jangan sampai dilakukan, karena biasanya benih atau ikan lele yang masih kecil itu cenderung lebih agresif ya, ataupun lebih cepat lapar ya, karena kondisi perutnya itu sangat kecil dan menyimpan makannya pun pasti sangat sedikit teman-teman. Jadi jika teman-teman memberikan pakannya itu kurang, pasti banyak sekali angka kanibalisme yang terjadi pada kolam teman-teman ya. Dampak dari angka kanibalisme itu sebenarnya sangat mempengaruhi hasil dari panen teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena jika ada 3 atau 10 aja, 10 ekor yang memakan temannya itu per hari sekitar 5 ekor, teman-teman bisa bayangkan berapa hari yang hilang dari yang dimakan 5 kali 10 tadi ya, sekitar 50 ekor ya. 50 ekor itu hilang per hari. Teman-teman tebal 1000 ekor, nanti panen bulan ketiga ikan sisa sekitar 300 ekor ataupun 400 ekor, itu saya jamin seperti itu. Makanya kita harus melakukan penyortiran, perawatan air, dan juga pemberian pakan yang cukup. Itu kunci utama dalam budidaya ikan lele jenis apapun ya, jenis pembibitan ataupun konsumsi. Dan jika ada teman-teman yang menanyakan, ada yang bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan klik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk buat video mengenai tentang budidaya ikan lele dan cara perawatan ikan lele. Oke, mungkin itu saja dari saya. Video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara. Salam jos.